Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan belajar PPPK atau P3K, terutama untuk teman-teman yang baru galau gitu ya, apakah soalnya adalah soal seperti tahun lalu atau dengan soal baru. Banyak beredar di teman-teman semua, termasuk youtuber-youtuber itu, bahwa soal-soalnya adalah soal observasi, dan itu sudah dibantah ya dengan peraturan baru yang mengatakan bahwa soal observasi ditiadakan. Artinya apa? Soal observasi yang di tahun 2022 berlaku itu sudah tidak diperlakukan gitu ya teman-teman. Otomatis untuk karakter soalnya juga berbeda itu ya. Itu klarifikasi dari My Channel gitu ya. Kemudian ternyata muncul juga akhirnya muncul di portal BKN yang menyebutkan bahwa model soal teknisnya ya bagi guru ya teman-teman guru, soal-soal teknisnya, kompetensi teknisnya ternyata bentuknya adalah tes situasi kerja sederhana. Nah, kali ini dari My Channel akan berusaha mengupas bagaimana sih bentuk model soalnya, kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, ini khusus untuk teman-teman yang apa namanya itu melamar di kebutuhan khusus yaitu di P2 dan P3 atau prioritas 2, prioritas 3. Prioritas 2 itu untuk teman-teman K2 gitu ya, yang ex K2 yang belum diangkat, P3K maupun CPNS. Kemudian yang P3 itu adalah teman-teman guru yang sudah masuk di Dapodik tapi di sekolah negeri tapi sudah mengajar lebih dari 3 tahun gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cek ketika pendaftaran itu masuk di P2 atau P3 atau pelamar umum P4 gitu ya. Oke teman-teman, kira masuk aja ke pembahasan materinya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu menggunakan tes situasi kerja sederhana. Nah, tes situasi kerja sederhana itu seperti apa teman-teman? Kita ambil ya, dan ternyata tes situasi kerja itu modelnya gini. Tes ini tujuannya dirancang itu menyerupai tugas-tugas tertentu. Ada tugas-tugas tertentu ya. Kalau kita sebagai guru ya tugas-tugas guru gitu ya. Kemudian dari tes itu diharapkan apa yang harus dilakukan guru ketika berada di posisi itu. Nah, tes situasi kerja sederhana ini disusun berdasarkan kompetensi teknis ya tetap mengacu kepada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun model soalnya adalah studi kasus gitu ya teman-teman ya. Model soalnya tetap mengacu ke empat ini, jadi teman-teman wajib belajar ini. Nanti supaya memutuskan mana jawaban terbaiknya ya banyak pengetahuan tentang empat-empatnya ini gitu ya. Baik pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian gitu ya. Sekarang kita kaji gambaran model soal tes situasi kerja sederhananya model gini teman-teman ya. Jadi studi kasus modelnya teman-teman. Tadi kita sudah bahas ya bahwa tes kerja sederhana itu dimulai dari suatu masalah atau studi kasus ya. Ada permasalahan tentang pekerjaan, kemudian teman-teman diminta untuk merespon ya. Disediakan 5 respon ya. Respon A, respon B, respon C, respon D, respon E. Jadi pilihan gandanya nanti ada 5. Ya, respon ini nanti masing-masing mendapatkan poin gitu ya. Poinnya dari 1 sampai 5 nih. Poin 5, poin 4, poin terbaik atau jawaban terbaik berdasarkan eh, apa yang pengetahuan terbaik ya, pengetahuan terbaik dari profesional pedagogik maupun sosial kepribadian. Nanti kalau yang terbaik 5, kemudian terbaik kedua 4 dan seterusnya sampai yang paling tidak baik itu 1 ya. Yang paling bawah itu 1. Dan kalau tidak dijawab nanti nilainya 0. Artinya teman-teman di P2 dan P3 semuanya harus menjawab gitu ya. Jangan sampai ada soal yang kelewatan. Itu intinya seperti itu. Ini bukan maksudnya respon A nilainya 5 bukan ya. Jadi respon A sampai E itu yang tertinggi. Jawaban terbaik nilainya 5, jawaban terbaik kedua nilainya 4, 3, 2, 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kapan kita mendapatkan 5, 4, 3, 2, 1? Itu kalau jawaban teman-teman itu jawaban terbaik ya, sesuai dengan konteks soalnya, sesuai dengan pembuat soalnya ya. Terutama pembuat soalnya juga tidak akan lepas dari kisi-kisinya tadi tentang pedagogik, profesional, kemudian sosial kepribadian ya. Model soalnya model seperti itu. Tidak ada jawaban salah, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman belajar? Teman-teman bisa menggali informasi tentang model-model soalnya di karakter soal-soal baru di PPG itu banyak teman-teman model soal studi kasus ya. Tapi tidak untuk menguji teman-teman, untuk profesionalnya tidak untuk menguji teman-teman dalam pengetahuan materi bukan, tapi dalam pengajarannya gitu ya. Terdapat pada permasalahannya. Kita kasih contoh begini teman-teman model soal. Nah, ini seperti ini. Jadi diberikan gambaran situasi kasus. Saya bacakan dulu. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa.
Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar adalah bagaimana? Nah, ini jawaban A sampai ini bagus semua, teman-teman. Yang A ramah baik di kelas maupun di luar kelas, ini kan baik. Bersedia membantu menjelaskan kembali juga baik. Sebagai teman dalam berkomunikasi juga baik. Terbuka dalam menjawab pertanyaan juga baik. Bersedia dihubungi kapanpun, ini kan kelima-limanya bagus gitu ya. Ini pengetahuan ini masuk di kepribadian, teman-teman ya. Kepribadian. Jadi teman-teman ini bagaimana kuncinya untuk menjawab soal seperti ini? Teman-teman lihat kasusnya gitu ya. Kasusnya adalah mengalami kesulitan belajar, guru sebagai sumber belajar, kemudian kira-kira perangai guru agar siswa itu senang dan tertarik untuk konsultasi yang mana. Nah, ini fokusnya adalah karena siswa itu senang berkonsultasi atau tertarik untuk berbicara tentang permasalahannya kepada guru itu jika guru itu memiliki jiwa yang terbuka, gitu ya, memiliki jiwa yang terbuka, maka jawaban terbaiknya ya D ini, terbuka dalam menjawab pertanyaan, gitu ya. Anda menjawab A ya boleh saja, nanti dapat skor, ini semuanya dapat skor gitu ya. Tapi yang paling cocok yang mana? Ini yang D, ya. Kemudian model soal berikutnya seperti ini, teman-teman. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti yang dialami siswanya. Hanya fungsinya guru punya kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan apa yang dialami siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa yang seperti apa. Yang A, guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa, ini kan bagus ya. Guru dapat memberi harapan realistis pada siswa, ini juga bagus. Guru dapat menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa, ini bagus. Guru dapat mendorong keberminatan siswa, juga bagus. Yang E, guru dapat berperilaku tidak menyakiti siswa, ini juga baik ya teman-teman. Tapi menurut teman-teman ini kira-kira yang terbaik yang mana? Nah, yang paling cocok karena di sini fokusnya adalah tentang perasaan siswanya, maka yang paling cocok adalah menjalin relasi harmonis dengan siswanya. Seperti itu teman-teman. Ini juga masuk di kategori soal kepribadian. Nah, nanti kita akan kasih contoh yang model soal yang model profesionalnya seperti apa, pedagoginya seperti apa gitu ya. Oke, next berikutnya seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetensi dasar melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Alat penilaian yang cocok di situ berbeda ya teman-teman antara tes lisan dengan melisankan. Di sini melisankannya dilihat lafal, intonasi, dan ekspresinya. Nah, karena itu maka itu termasuk jenis keterampilan bukan pengetahuan ya. Pengetahuan kan ada tiga, ada tes tertulis, lisan, dan penugasan. Tapi di sini lisan melisankan di sini berbeda karena di situ ada lafal, intonasi, dan ekspresinya juga. Jadi dilihat dari keterampilannya yang jelas ya. Ini keterampilan unjuk kerja yang jelas ya. Kalau wawancara teman-teman itu instrumen yang cocok untuk sikap. Produk itu ya keterampilan, tapi keterampilan yang menghasilkan produk. Padahal soalnya tidak ya. Dokumen, kalau dokumen itu keterampilan portofolio dari dokumen siswa ya. Portofolio juga portofolio, yang terakhir itu lembar observasi unjuk kerja. Ini paling cocok teman-teman karena memang keterampilan unjuk kerja yang dilihat, yang akan dinilai. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu merinci konsep yang tepat, mampu merinci konsep ruang. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur keterampilan indikator tersebut adalah tes titik-titik.
Di situ KD-nya, indikatornya, indikator KD-nya adalah merinci. Nah, merinci itu termasuk jenis merinci itu masuk dalam pengetahuan level 4 gitu ya. Ya, pengetahuan kognitif level 4 yaitu menganalisis. Nah, teman-teman harus menghafalkan itu kata kerja operasionalnya. Nah, level 4 itu kira-kira di C4 itu menelaah, merinci, menganalisis, menguraikan, menemukan. Ini termasuk dalam kategori HOTS. Maka penilaian yang cocok biasanya adalah tes tertulis bentuk uraian ya, yang menerangkan gagasan, sebab akibat dan lain-lain. Tapi bisa juga dalam bentuk yang lain, tapi tetap harus menguji kategori HOTS tadi, kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang A tertulis soal jawaban singkat itu tidak bisa untuk melihat kemampuan siswa dalam merinci meskipun itu pengetahuan gitu ya. Unjuk kerja itu keterampilan, jadi bukan. Tes tertulis pilihan ganda itu pilihan ganda bisa tapi di situ ada sebab akibatnya, maka itu bisa menilai HOTS gitu ya. Yang ini pengetahuan bisa menilai HOTS, tertulis menjodohkan tidak bisa ya teman-teman ya. Penugasan juga tidak. Maka jawaban yang paling tepat yang bisa digunakan untuk menilai C4 ya, kategori HOTS itu yang opsi C. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Ini KD-nya adalah melisankan. Ya, melisankan. Ada beberapa sumber yaitu di situ disediakan buku paket, modul LKS, lembar kerja siswa, realita, kemudian model market, bank, museum, kebun binatang dan pasar. Sumber belajar yang paling cocok. Nah, di situ karena melisankan puisi hasil karya, itu anak-anak itu harus tahu dulu bentuk melisankan puisi hasil karya yang bagus, yang baik itu seperti apa. Kalau hanya dari lingkungan, bagaimana siswa itu tahu contoh dari bagaimana melisankan puisi hasil karya. Buku juga tidak mungkin, modul tidak mungkin, LKPD juga tidak mungkin. Jadi paling cocok adalah video teman-teman ya. Di video ada contohnya, misalkan orang melisankan mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi gitu ya. Lafal, intonasi, ekspresinya. Jika dilihat dari videonya, oh seperti itu. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 6 yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. Ini KD-nya adalah menyajikan ya teman-teman, berarti masuk di keterampilan. Nah, berdasarkan tersebut, kegiatan yang tepat supaya peserta didik dapat mencapai KD tersebut. Jadi ini terkait dengan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran yang tepat, yang bermakna untuk siswa. Tentang apa? Tentang penyajian karya berbagai cara melakukan penghematan energi. Ya, melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Ini ada hubungannya enggak dengan cara penghematan energi? Ya, ini ada hubungannya enggak dengan penyajian karya? Kalau hasil laporan aja apakah disebut sebagai penyajian karya? Bukan ya, maka itu kita silang aja. Membuat video, memang itu ada karya berupa video. Menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Kalau membedakan perbedaan rangkaian listrik, apakah sudah melihat bukti nyata karya cara melakukan penghematan energi, apakah sudah masuk di situ, atau memberikan suatu produk atau satu sejenisnya yang menjadi sumber alternatif energi listrik, itu juga bukan, maka itu kita silang aja. Melakukan pameran replika alat-alat listrik. Pameran replika alat listrik itu yang membuat siapa ya, itu apakah sudah uh, masuk dalam kegiatan penghematan energi ya, temanya kan itu. Jika bukan, membuat karya berupa rangkaian listrik. Nah, karya ini jadi menyajikan karya yang membuat karya itu sendiri ya, berupa rangkaian listrik yang apakah itu sudah termasuk dalam penghematan energi? Iya, karena rangkaian listrik itu pasti di dalamnya ada model yang seri paralel. Di situ nanti teman-teman anak-anak itu bisa mendemonstrasikan bahwa rangkaian seperti ini lebih menghemat energi listrik daripada rangkaian itu. D itu benar. Kalau hanya sekedar membuat poster seperti jawaban E itu jelas tidak benar gitu ya. Karena di sini fokusnya ke karya. Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA berdasarkan hasil refleksi, identifikasi masalah terkait kesulitan peserta didik dalam menyajikan laporan hasil pengamatan. Ini menyajikan laporan gitu ya.
dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Di situ selain menyajikan laporan, pengamatan, juga di situ terkait dengan penelusuran informasi. Kira-kira itu kalau mau memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakan yang tepat adalah titik-titik. A. Menggunakan alat peraga berupa perubahan bentuk. Apakah itu sudah, kalau menggunakan alat peraga saja itu sudah dalam keadaan mengamati dan menelusuri informasi, mencari tahu sendiri? Jelas bukan. Menggunakan media audiovisual, apakah menelusuri dan mengamati? Juga bukan. Menerapkan kegiatan diskusi, apakah di situ pengamatan dan penelusuran? Bisa saja, tapi kan bisa saja juga tidak gitu. Menerapkan kegiatan kerja kelompok itu juga bisa saja, tapi juga bisa saja tidak. Yang lain menerapkan kegiatan eksperimen. Nah, kegiatan eksperimen itu di dalamnya ada proses pembuatan kegiatan mengamati, kemudian mencari tahu itu sendiri, menelusuri, kemudian di akhirnya kegiatan eksperimen itu biasanya melaporkan hasil kegiatan eksperimen. Maka yang E ini paling tepat, ya teman-teman. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian KD-nya di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu. Ini ya, KD-nya menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini masuk sikap ya teman-teman ya. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi. Oke. Yang A, guru meminta siswa menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. B, guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. C, meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman sekolah. D, menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah, meminta siswa menyebutkan beberapa keragaman yang ada di video. Kemudian yang E, guru bertanya tentang apa saja keberagaman. Teman-teman di situ dilihat aktivitas yang dapat membangkitkan motivasi. Kegiatan pembangkitan motivasi itu termasuk dalam kegiatan pendahuluan gitu ya teman-teman. Bagaimana kegiatan yang membangkitkan motivasi? Ada beberapa hal. Nah, kegiatan membangkitkan motivasi itu ada dua cara. Yang pertama, membangkitkan minat peserta didik dengan penyajian pembelajaran semenarik mungkin, biasanya pakai media yang menarik untuk siswa. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada siswa kebermanfaatan dari pembelajaran yang diberikan. Tapi fokusnya sebenarnya di kegiatan yang menarik itu dulu. Nah, dari opsi A sampai ini yang paling menarik adalah menampilkan video. Gitu ya. Itu akan memotivasi siswa gitu, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Pak Lukas dan Bu Tari sedang berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa yang tepat untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan indikator KD, menentukan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Pak Lukas dan Bu Tari memiliki 5 pilihan sebagai berikut. Kegiatan yang paling tepat ya, kegiatan yang paling tepat untuk sesuai dengan KD yang disebutkan. Nah, KD-nya adalah menentukan volume balok. Oke. Kegiatan yang paling tepat gitu ya. Kalau kita bicara tentang kegiatan yang paling tepat, itu kita harus memilih kegiatan yang memang benar-benar bermakna untuk siswa gitu ya teman-teman ya. Menentukan volume balok ya. Kegiatan awal itu ya, kegiatan awal itu ada 3 hal. Jadi kita akan bahas tentang antara kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kita pelajari saja kegiatan awal itu ada 3 hal yang ada. Yang pertama adalah penyiapan fisik dan mental dalam mengikuti pembelajaran, meliputi berdoa, absensi siswa dan lain-lain gitu ya, pengkondisian ya. Kemudian yang dua adalah pemberian persepsi materi atau mengaitkan materi sebelumnya ke materi hari ini. Jadi materi ini harus terkait dengan materi sebelumnya. Artinya adanya kontinuitas ya, adanya keberlangsungan dari materi itu. Tidak materi itu baru sama sekali gitu ya. Pasti ada hubungannya dengan materi yang lalu sehingga nanti lebih bermakna untuk siswa. Yang ketiga adalah motivasi. Adanya motivasi itu teman-teman bisa menggunakan memberikan, menunjukkan manfaat dari apa yang akan dipelajari untuk masa depan bisa, atau menyajikan sesuatu yang menarik minat, misalkan ada gambar, audio, visual gitu ya. Nah, kegiatan untuk mengawali yang benar yang mana? Kalau kita lihat dari A sampai E, kita analisa saja.
membahas manfaat menghitung volume balok. Nah, membahas manfaat ini masuk dalam kegiatan pendahuluan, benar, mengawali kegiatan, benar ya. Yang B, memberikan contoh cara menentukan volume balok. Nah, memberikan contoh cara menentukan volume balok ini sudah masuk di kegiatan inti. Meminta siswa membuat kubus satuan ini juga kegiatan inti, gitu ya. Meminta siswa menyelidiki rumus ini ya kegiatan penyelidikan, otomatis masuk di kegiatan inti atau kegiatan eksplorasi, gitu ya. Yang E, meminta siswa membuat jaring-jaring balok, ini juga kegiatan inti. Maka kegiatan yang tepat dalam untuk mengawali KD menentukan volume balok yang paling tepat ya A itu. Pendidikan saintifik sering digunakan sejak penerapan kurikulum 2013, merupakan bentuk pembelajaran dengan paradigma konstruktivistik ya, artinya pembelajaran yang membangun ya, pembelajaran yang membangun pengetahuan, masing-masing siswa sendiri yang membangun gitu ya. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam tahapan menanya jika kita akan mengajarkan topik volume kubus adalah, jadi tahapan menanya itu tahapan kedua setelah mengamati gitu ya. Setelah mengamati maka timbul rasa ingin tahu tinggi, maka dia akan menanya. Jadi kegiatan menanya itu kegiatan seperti apa? Kita akan bahas dulu sebelum kita menentukan opsi pilihan ganda yang tepat gitu ya. Ini saya berikan materinya seperti ini teman-teman. Jadi kegiatan menanya itu artinya mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Nah ya, dalam konteks menanya siswa harus didorong untuk bertanya atau membuat rumusan masalah. Kalau perlu membuat hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari kegiatan menanya adalah untuk menggali rasa ingin tahu siswa agar bisa berpikir kritis. Sebagai contoh, setelah mengamati berbagai media tentang virus, maka siswa akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan proses pertumbuhan virus. Atau itu dampak virus bagi manusia, apakah itu dampak virus bagi hewan atau tumbuhan. Nah, peran guru dalam tahap menanya ini adalah menyemangati, tidak mendesak siswa untuk bertanya, serta memberikan pujian terhadap pertanyaan sesuai ukuran bahasa siswa. Gitu ya. Itu kegiatan menanya saya sudah berikan secara global. Sekarang kita analisa kegiatan menanya yang tepat pada topik volume kubus yang mana. Yang A, mendorong siswa untuk menuliskan rasa penasaran, rasa ingin tahu mereka berdasarkan pengamatan terhadap fenomena terkait volume kubus. Yes, tadi kita sudah bahas ya. Nah, itu. Kemudian yang B, mendorong siswa saling bertanya jawab terkait rumus volume balok. Ini jelas kurang relevan ya, karena rasa kegiatan bertanya itu tujuannya adalah untuk memancing rasa ingin tahu gitu ya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk membuat soal, ini jelas bukan. Memberikan pertanyaan berapa volume kubus yang panjangnya rusuk 5 cm. Jadi yang menjadi masalah adalah kegiatan menanya itu bukan dilakukan oleh guru, tapi si guru menstimulasi atau menyemangati siswa agar timbul rasa ingin tahu, kemudian bertanya. Jadi fokusnya kepada siswa bukan pada guru gitu ya. Yang E, memberikan siswa kesempatan bertanya jika ada materi tentang volume kubus yang belum dipahami. Ini kalau ini kegiatannya setelah pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran paham apa tidak itu baru bertanya. Jadi bukan, kegiatan bertanya itu dimulai dari awal pembelajaran setelah kegiatan mengamati. Jadi jawabannya yang paling tepat memang opsi A. Oke, nomor berikutnya ada yang berbeda dari aktivitas peserta didik kelas 6 di salah satu sekolah dasar. Peserta didik diminta untuk bersama-sama membersihkan ruang kelas. Ada yang meletakkan kursi di atas meja, ada yang membersihkan barang-barang di kelas, sebagian menyapu lantai, dan ada yang membuang sampah pada tempatnya. Tampaknya tidak ada satu orang pun peserta didik di kelas tersebut yang tidak berbuat apa-apa. Jadi semuanya bekerja sama. Aktivitas yang dibiasakan oleh guru tersebut sangat baik untuk membiasakan karakter titik-titik. Ya. A, kemandirian, apakah mandiri? Bukan ya, ini condongnya ke kerjasama gitu ya. B, nasionalisme. C, kejujuran. D, gotong royong. E, kedisiplinan. Jelas ini yang ini teman-teman bisa langsung jawab bahwa ini adalah karakter gotong royong gitu ya, kerjasama. Next soal berikutnya. Pada hari Senin, Bu Wulan akan membelajarkan tentang masyarakat, khususnya ragam suku, bangsa, dan pekerjaan. Jadi Bu Wulan itu akan mengajarkan tentang ragam suku, bangsa, dan pekerjaan. Bu Wulan mengajarkan di sekolah dasar harapan, kemudian aktivitas belajar yang tepat dilakukan yakni titik-titik. Jadi aktivitas yang ditanyakan adalah aktivitas
belajar. Kalau teman-teman diminta untuk memilih aktivitas belajar gitu ya, secara general bukan dari awal, inti atau penutup, tapi di sini adalah aktivitas belajar yang general. Artinya teman-teman diminta untuk memilih aktivitas mana yang paling bermakna untuk siswa. Ya. Kalau berikut ada hubungannya dengan kerucut Edgar Deal, biasanya seperti itu. Saya tidak akan baca pilihan gandanya ya, nanti kita akan langsung analisa pilihan gandanya. Ya. Saya akan berikan tentang kerucut Edgar Deal seperti ini teman-teman. Nah, jadi kerucut Edgar Deal itu daya serap siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan ya. Kalau siswa hanya membaca maka hanya mendapatkan 10% dari pengetahuan yang ada gitu ya, yang diserap oleh siswa atau yang diingat oleh siswa. Kemudian kalau hanya mendengarkan artinya guru siswa menyimak saja penjelasan dari guru itu hanya 20%. Kemudian kalau melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi, gitu ya, media video demonstrasi, gitu ya. Itu artinya penggunaan media. Kalau kita menggunakan media saja, itu sampai serapannya 30%. Kalau diimbangi dengan kegiatan diskusi, maka sampai di 50%. Kalau anak-anak kita atau peserta didik kita sudah bisa menyajikan atau melakukan presentasi, maka mereka mendapatkan daya serap pengetahuannya sampai ke 70%, tinggi sekali. Kalau sampai setelah pembelajaran anak bisa bermain peran, melakukan simulasi atau mengerjakan hal-hal yang nyata sesuai dengan materi yang kita berikan gitu ya, itu nanti sampai 90% daya serapnya. Jadi pemilihan aktivitas belajar itu sangat mempengaruhi daya serap siswa atau peserta didik gitu ya teman-teman. Nah, kita analisa dari A sampai ini kira-kira yang mendapatkan daya serap paling tinggi yang mana. Guru membentuk kelompok memberikan pertanyaan tentang apa saja suku bangsa di Indonesia dan apa pekerjaan di sekitar mereka. Jadi yang dipilih adalah kerja kelompok, berarti diskusi. Diskusi tadi ada di 50% gitu ya. Yang B melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekolah. Itu pengamatan langsung itu berarti masuk di langsung ke masyarakat ya, kontekstualnya ya, ada di 90% ya. Yang C memanfaatkan lingkungan di sekitar dan mendiskusikannya dalam kelompok berdasarkan suku. Nah, ini diskusi kelompok ini ya 50%. Mengajak orang tua dan masing-masing peserta didik untuk dikenalkan pada teman-teman. Oke. Kemudian peserta didik menceritakan asal bangsa. Hanya menceritakan saja berarti dari membaca dan mendengarkan, maka ini hanya sekitar 10-20%. Maka yang paling bermakna untuk siswa ya ini, melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekitar sekolah. Seorang guru kelas 3 akan melaksanakan pembelajaran di kelas rendah dengan rumusan indikator membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Saya ulangi lagi, indikatornya adalah 4 ya, KD 4 ya. Membuat kalimat menggunakan kosakata. Artinya di sini yang dinilai karena KD-nya adalah KD 4, maka ini termasuk penilaian keterampilan gitu ya. Ada beberapa kegiatan inti yang dapat dirancang sesuai indikator tersebut. 1. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang membuat kalimat. 2. Siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam teks yang dibaca. 3. Siswa secara individu membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. 4. Siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup yang ada pada gambar. Kegiatan inti bermakna yang sesuai dengan indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kegiatan bermakna. Jadi kegiatan bermakna itu manakala siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, siswa mengalami sendiri, ada keterkaitannya dengan dunia nyata mereka, kemudian di dalamnya itu peran guru semakin tidak dominan gitu ya. Artinya memang siswa itu menggali sendiri, melakukan investigasi sendiri gitu ya, sehingga mereka punya pengalaman belajar yang baik gitu ya. Itu namanya kegiatan pembelajaran bermakna. Kalau kita lihat dari nomor 1, siswa mendengarkan penjelasan guru, hanya mendengarkan saja itu pasti itu kan berarti jenisnya adalah teacher center learning, itu bukan ya, bukan bermakna bagi siswa. Oke, nomor 1 bukan.
Nomor 2, siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam teks yang dibaca. Nah, pada KD-nya itu membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, jadi bukan berdasarkan teks. Jadi nomor 2 kita skip aja. Jadi nomor 1, nomor 2 kita skip. Nomor 3, individual membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup. Ini membuat kalimat berarti ini termasuk bermakna karena siswa melakukan sendiri gitu ya. Nah, ini masuk ya, nomor 3 masuk. Nomor 4, mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup yang ada dalam gambar, ini jelas masuk gitu ya. Jadi kegiatan identifikasi itu yang melakukan siapa? Siswa sendiri gitu. Jadi nomor 3 dan 4 jawabannya ya. Next, soal berikutnya, di kelas 3 SD Berani Maju terdapat 24 siswa. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Jadi kelas 3 ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Dengan berpegang pada prinsip tidak ada siswa yang boleh tertinggal atau no child left behind, guru memutuskan untuk mengulang pelajaran membaca untuk seluruh kelas sampai keempat siswa tadi lancar membaca. Permasalahan pembelajaran yang mungkin bisa timbul akibat praktek guru tersebut adalah titik-titik. Jadi guru itu memastikan bahwa setiap siswa itu bisa membaca. Meskipun misalkan di situ ada 24 siswa, yang 20 sudah lancar sekali membaca, yang 4 itu belum lancar membaca. Ini pasti punya akibat buruk atau akibat yang tidak pas di pembelajaran. Kira-kira apa teman-teman? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Siswa yang lain jadi merasa tersaingi, ini jelas bukan ya. B, keempat siswa tersebut menjadi semakin lancar membaca. Ya benar, tapi di sini akibat praktek guru tersebut ya, akibat dampak negatifnya ini maksudnya. Jadi yang B ini bukan. Yang C, siswa yang lain jadi malas membaca, ya juga mungkin juga gitu ya. Yang D, keempat siswa tersebut merasa minder, ini jelas tidak ya, karena diajari sampai selesai. Yang E, siswa yang lain menjadi jenuh dalam belajar, ini benar. Yang 20 siswa tadi merasa jenuh karena diulang-ulang, karena mereka sudah bisa membaca, kemudian pengen hal yang lebih, tapi diulang-ulang terus sampai bisa membaca. Jadi ini membuat siswa lain menjadi merasa jenuh. Ini permasalahan dalam pembelajaran itu ya. Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perkembangan teknologi adalah titik-titik. Jadi kita akan menganalisa opsi A sampai E, mana yang paling cocok peran guru dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran terhadap perkembangan teknologi, kan itunya. Yang A, melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. Yes, ini bagus ya. Jadi pembelajarannya terintegrasi dengan teknologi gitu ya. Yang B, membebaskan peserta didik menggunakan laptop di kelas. Yang C, tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi, ini jelas tidak mungkin. Yang C, memberikan kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar, ini masih bisa gitu ya. Yang E, menyesuaikan teknologi dengan dalam pembelajaran tertentu saja gitu ya. Nah, ini yang paling bagus memang yang A. Diupayakan bahwa dalam setiap kali melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran itu berbantuan teknologi gitu ya, supaya nanti lebih nyata bagi siswa gitu ya. Siswa lebih nyata dalam mengikuti pembelajarannya, lebih memahami karena berbantuan teknologi. Jadi semua media-medianya bisa digunakan dengan teknologi atau software gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Hasil observasi dalam sebuah penelitian tindakan kelas menunjukkan: 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran, guru menjelaskan dengan metode ceramah. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan gitu ya. Permasalahan di bawah ini yang sesuai dengan kasus-kasus di atas. Kayak kasus tadi kita ringkas ya, tidak mau menyimak pelajaran, guru hanya menggunakan metode yang monoton, metode ceramah. Siswa tidak ada yang bertanya, artinya dalam kelas itu pasif, yang dominan adalah gurunya. Oke ya. Yang A, metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Oh, jadi kalau di sini permasalahan di bawah ini yang sesuai. Kalau ada hubungannya dengan permasalahan itu ada beberapa ya. Ada metode, ada cara, ada media. Biasanya kan begitu. Yang ditanyakan kan ada tanda tanyanya kan seperti itu ya. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran, ini
termasuk juga. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini masuk juga. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya ini juga masuk, ada hubungannya dengan metode. Apa yang menjadi permasalahan pada pembelajaran ini? Nah, permasalahannya kan ini sudah dimunculkan ya. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak. Jadi kalau saya lihat dari soal ini, ternyata ini permasalahan permasalahan di bawah ini yang sesuai dengan kasus-kasus di atas adalah itu berarti pertanyaan yang kurang tepat. Ini harusnya ada kecuali. Nah, permasalahan itu ada hubungannya dengan metode, ada hubungannya dengan cara, gitu ya. Kalau kita lihat yang A itu metode benar, B bagaimana cara benar, C bagaimana cara benar. Yang D apa yang menjadi, nah apa yang menjadi masalah itu kan sudah masalah, jadi kita tidak perlu bertanya tentang hal ini lagi. Yang E strategi apa yang sebaiknya digunakan ini benar semua. Jadi jawaban yang harusnya itu kecuali. Kalau kecuali maka jawaban yang tepat D, gitu ya. Ini indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik dapat menyajikan. Nah, proses menyajikan ini masuknya dalam ranah keterampilan gitu ya, ranah psikomotorik ya. Keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap efektivitas ekonomi. Peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi, bukan efektivitas. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni titik-titik. Karena di sini KD-nya itu adalah menyajikan. Menyajikan itu berarti KD keterampilan ya. Nah, kita bahas masing-masing. Kalau rubrik penilaian laporan itu jelas keterampilan penyajian laporan. Kalau penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses. Tes uraian, lisan, tertulis itu pengetahuan semua gitu ya. Maka jawaban yang tepat ya D ini. Siswa yang membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Adalah untuk mempermudah dan mengurangi biaya transportasi. Jadi penggunaan roda 2 atau roda 4. Pada sisi lain terdapat pelanggaran aturan berlaku karena siswa yang membawa kendaraan umum belum berusia 17 tahun sehingga tidak memiliki SIM. Nah, pendekatan yang dilakukan guru membangun kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah titik-titik. Bagaimana kalau sekolah Anda misalkan di SMP itu kan belum 17 tahun, tidak mungkin punya SIM kan harusnya. Tapi siswa-siswa membawa kendaraan. Nah, kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah atau Anda sebagai guru gitu ya. Yang A, menahan kendaraan roda 2 atau roda 4 bagi siswa yang tidak memiliki SIM, tidak mungkin gitu ya. Bukan wewenang dari sekolah untuk menahan hal itu. Yang B, menghadirkan kepolisian untuk sosialisasi SIM. Ini yang paling bisa dilakukan. Jadi biarkan yang pihak berwenang itu melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah tindakan preventif berupa sosialisasi SIM gitu ya. Mengajukan permohonan dispensasi tidak mungkin, menyelenggarakan pembuatan SIM di sekolah tidak mungkin karena usianya memang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM. Membuat klub pengguna kendaraan roda 2 ini lebih parah lagi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Salah satu tanggung jawab guru adalah melakukan penilaian hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tindakan guru dalam melaksanakan penilaian sesuai tanggung jawab moral tersebut adalah titik-titik. Ya. Melakukan penilaian hasil belajar itu merupakan tanggung jawab moral guru kepada Tuhan. Ya, tindakan guru yang sebaiknya dilakukan ya berdasarkan tanggung jawab moral tadi. A. Sebelum melakukan penilaian, memberi tahu peserta didik. B. Nilai rapor sebagai hasil observasi pada sikap peserta didik. Menjalankan sebuah penilaian agar penilaiannya komprehensif. Melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melakukan hasil penilaian kepada orang. Nah, ini yang paling, karena tanggung jawab moral harus menilai secara holistik, keseluruhan. Jadi tidak menilai perbagian. Maka jawaban yang paling tepat yang opsi D. Ibu Gusti, seorang guru kelas 5 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikatornya adalah titik-titik. Karena di situ indikatornya adalah menganalisis, masuk C4 itu pasti HOTS ya, kebanyakan C HOTS gitu ya. Oke, kita akan analisa. Kalau HOTS itu berarti kita masuknya di C4, C5, C6. Kalau opsi A menjelaskan itu masuknya di C2. Ya, menjelaskan lagi C2. Memprediksi itu masuknya di C5, C6, C4, C5, C6 masuk semua.
menyebutkan itu bagian dari C1, memberi contoh itu C3. Nah, maka jawaban karena di situ yang kemampuan HOTS maka masuknya di C. Ya. Pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setiap pada negara Republik Indonesia. Maka tindakan profesional yang dilakukannya adalah titik-titik. A. Selalu mengikuti dan melaksanakan perintah lisan atasan, ini jelas tidak profesional gitu ya. Memajukan akses pendidikan di pulau terpencil dan terluar, ini bukan tugas guru tapi tugas dari pemerintah gitu ya teman-teman. Melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah kecil, ini bukan tugas guru tapi juga tugas pejabat yang berwenang gitu ya. Menjaga rahasia negara sesuai kewenangannya, ini tindakan profesional guru terkait kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia. Yang E, selalu menggunakan pendekatan akademik dalam mengajar. Ini tidak selalu ya teman-teman ya, pendekatannya boleh akademik maupun non akademik ya, selama pendekatan tersebut efektif untuk pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman dalam pembelajarannya di kelas, maka guru harus mengambil tindakan objektif. Tindakan objektif yang dilakukan guru adalah titik-titik. Ini ya, tidak menjudge subjeknya masing-masing, tapi secara umum general yang memberikan efek untuk seluruh siswa gitu ya. Oke, kita lihat yang A, memberikan teguran menasihati peserta didik untuk menghormati. Pemberian teguran di sini tidak tepat karena hanya berefek untuk orang-orang yang ditegur saja ya, untuk anak yang melakukan diskriminatif saja gitu ya, tidak untuk seluruh siswa. Yang B, meminta kedua peserta didik untuk tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. Ini juga bagus, tapi ini efeknya hanya untuk kedua anak itu tersebut ya. Yang C, meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tenggang rasa untuk toleransi kepada teman. Nah, ini seluruh siswa ya, seluruh siswa uh, terimbas dari yang dilakukan guru ini, maka C ini benar. Yang D, memberikan hukuman, jelas tidak ya. Yang E, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi, ini juga tidak tepat. Jadi yang paling objektif dilakukan guru adalah opsi C. Faktor adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Materi ini merupakan salah satu materi dasar bilangan di SD dan direkomendasikan untuk menggunakan HOTS atau High Order Thinking Skill gitu ya, dalam menilainya. Soal berikut yang sesuai dengan HOTS materi faktor. Jadi teman-teman harus memahami materi HOTS High Order Thinking Skill itu artinya materi-materi tersebut bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, berpikir kreatif, memecahkan masalah. Gitu ya teman-teman. Kalau dalam taksonomi Bloom itu biasanya masuk di C4, C5, C6. Menganalisis, kemudian membandingkan dan mencipta. Gitu ya. Jadi kita akan pilih kira-kira soal yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis kreatif itu yang mana. Kita lihat opsi A. Berapa saja faktor dari 27? Ini jelas bukan harus, karena anak-anak tinggal mencari faktor dari 27 kemudian tinggal menghitung berapa banyaknya faktor kan gitu. Yang B, apakah 3 dan 7 faktor dari 8? Nah, faktor dari 84 itu tinggal dicari, kemudian dilihat apakah 3 dan 7 itu faktor dari 84 ya. Itu kan tidak sulit ya teman-teman, tidak perlu beranalisa macam-macam gitu ya. Yang C, sebutkan 5 bilangan faktor dari 42, tinggal cari faktor dari 42, tinggal ditulis 5 bilangannya. Selesai kan, jadi tidak usah mikir menganalisa dan lain-lain. Yang D, apakah 7 adalah faktor dari 42? Sama, ini juga bukan HOTS ya. Karena itu tinggal cari faktor dari 42, nah, lihat apakah 7 termasuk dari faktor 42. Yang E, jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Nah, ini baru menganalisa. Jadi anak-anak nanti memberikan sampel misalkan 1, 3, 5, 7 dan lain-lain, itu lihat faktornya apakah juga ganjil gitu ya teman-teman. Jadi nanti baru menyimpulkan, kegiatan menyimpulkan setelah menganalisa, mengeksplorasi, kemudian merinci ya, mencatat, kemudian hasilnya disimpulkan. Nah, itu nanti hasilnya
akan ketemu apakah faktor bilangan ganjil itu selalu ganjil. Maka opsi E ini menjadi opsi yang paling tepat. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, maka selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Jadi tuntutan perkembangan iptek masyarakat dan kebutuhan peserta didik itu penting untuk dilaksanakan dalam penyesuaian tugas guru gitu ya. Berikut ini contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran menghadapi pembelajaran abad 21. Jadi sebelum kita bahas pilihan gandanya, kita terangkan dulu tentang bagaimana sih penyesuaian pembelajaran berdasarkan pembelajaran abad 21. Jadi berdasarkan kompetensi profesional guru, tugas guru dalam mengembangkan kecakapan peserta didik melalui pembelajaran sesuai tuntutan abad 21 atau abad 21 ya. Nah, itu yang pertama itu melakukan merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian baik secara manual maupun digital. Tidak hanya manual tapi juga digital. Dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi atau lebih kreatif. Yang kedua, memfasilitasi menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai kecakapan yang diperlukan, yaitu 4C. Critical thinking, creative thinking, communication, dan collaboration ya. Yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antar pengetahuan yang diperolehnya dengan isu dunia nyata atau real world ya, termasuk dalam penggunaan teknologi. Merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntutan kemampuan perkembangan dan mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi. Jadi perancangan alat evaluasi itu tujuannya juga untuk memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik maupun pembelajaran secara umum. Menjadi model cara belajar dan bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru, berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan komunitas lain dalam menggunakan berbagai alat dan sumber pembelajaran yang relevan. Berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan profesional. Pengembangan dan kepemimpinan profesional antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal, global untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari situ ada 5 teman-teman ya untuk penyesuaian tugas pokok guru sesuai dengan kecakapan abad 21. Nah, kita lihat ya, coba kita lihat analisa opsi pilihan gandanya. Yang A, menggunakan program aplikasi untuk mengolah nilai peserta didik. Apakah wajib penggunaan aplikasi untuk mengolah nilai? Tidak ya. Bisa menggunakan manual, bisa menggunakan digital dan mengintegrasikan keduanya. Ya, yang penting bisa memberikan informasi yang bisa untuk diakses peserta didik maupun dalam pembelajaran secara umum gitu ya. Yang B, menerapkan model pembelajaran yang orientasi pengembangan ya sesuai dengan yang tadi ya teman-teman, yang high order thinking skill ya. Menerapkan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi gitu ya. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK ini tidak harus gitu ya teman-teman. Menganalisis kekuatan kelemahan suatu model pembelajaran ya itu tidak harus juga. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester ini juga tidak harus. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas A5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok evaluasi pembelajaran yang kurang sesuai. Yang ditanyakan yang evaluasi proses atau penilaian proses yang kurang tepat. Jadi teman-teman harus memahami penilaian itu ada dua teman-teman. Penilaian hasil dan penilaian proses. Bedanya apa? Penilaian proses itu dilaksanakan selama pembelajaran dari awal pendahuluan sampai kegiatan inti. Itu namanya penilaian proses. Jadi kegiatan inti pembelajaran itu yang paling penting. Siswa bertanya, siswa mengeksplorasi, kemudian siswa berdiskusi, kemudian siswa mengkomunikasikan, itu semuanya dinilai oleh kita sebagai pendidik. Itu namanya penilaian proses.
Sementara untuk penilaian hasil itu biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran atau kegiatan penutup. Setelah selesai pembelajaran, kegiatan inti selesai, penutup melakukan evaluasi, itu namanya penilaian hasil gitu ya teman-teman. Atau bisa menggunakan penilaian hasilnya setelah 1 KD selesai, bisa juga. Itu bedanya di situ teman-teman. Oke, kita lihat opsi A. Tadi yang ditanyakan apa? Yang kurang sesuai, yang tidak tepat untuk penilaian proses ya. Yang A, memberikan soal menentukan luas permukaan dengan menggunakan jaring-jaring. Nah, itu berupa soal. Kalau berupa soal itu berarti masuknya di penilaian hasil, bukan proses. Yang A ini pasti bukan. Yang B, tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring. Nah, ini masuk di kegiatan inti, makanya namanya penilaian proses. Yang C, pertanyaan lisan tentang makna dari jaring-jaring, ini di kegiatan inti. Ini biasanya di awal kegiatan inti. Ini juga penilaian proses. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Ini juga di kegiatan di akhir pembelajaran, meskipun itu di kegiatan akhir pembelajaran, tapi ini berupa kuis menggambar gitu ya teman. Yang E, observasi berbagai macam jaring-jaring gitu ya. Ya, observasi berbagai macam jaring ini juga kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya yang paling tepat antara A dan E itu yang mana? Kalau yang A memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan, ini sudah masuk di kegiatan penilaian hasil. Yang B itu masih dalam kuis. Nah, kuis itu bukan penilaian hasil ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Bu Widya menuliskan IPK muatan materi PPKN SD kelas 5 semester 2, yaitu menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Maka alat evaluasi yang sesuai yang mana? Di situ kita bisa lihat teman-teman. Jadi kata kerjanya adalah menyimpulkan manfaat ya. Jadi ini masuk di pengetahuan, khususnya di C5 karena di situ adalah menyimpulkan gitu ya. Jadi kita analisa kira-kira alat evaluasi yang sesuai dengan IPK yang mana. Kalau wawancara itu menilai sikap, Likert juga sikap, observasi sikap, tes tertulis uraian ini pengetahuan, lembar jurnal perilaku ini sikap ya. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Di situ medianya yang harus dipilih Bu, agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Oke. Itu KD-nya kan, media penentuan media kan berdasarkan KD juga itu ya. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang A, video tindakan polisi Pamong Praja melakukan rahasia penertiban bangunan liar. Ini adakah hubungannya dengan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya ada, tapi kurang gitu ya. Yang B, video profil kegiatan petugas kebersihan mulai dari berangkat hingga pulang kerja. Nah, di situ memberikan jelas tampak ya teman-teman, identifikasi pelaksanaan kewajiban warga negaranya sudah jelas. C, bahan ajar yang ada pada buku siswa jelas kurang ya. Yang D, PPT pengertian. Pengertian itu padahal di indikatornya adalah identifikasi pelaksanaan kewajiban ya, bukan pengertian ya. Yang E, video indahnya negeriku jelas bukan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat ya. Yang A, membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Oke, benar. B, memberikan hukuman, lalu kita harus menghindari hukuman ya teman-teman. Yang B itu jelas tidak mungkin. Menyerahkan pembinaan kepada guru BK itu jelas berarti fungsi kita sebagai guru di awal proses pencegahannya tidak kita lakukan. Jadi yang C ini juga kurang. Yang meminta siswa yang usil untuk keluar ini jelas tidak mungkin. Melaporkan tindakan siswa yang usil itu kepada orang tuanya ini juga tidak mungkin, karena kita melimpahkan tanggung jawab kita sebagai guru dalam kelas kepada orang tua. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Pak Irfan, guru kelas 3 SD mengalami masalah dalam mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi.
keterampilan menulis teks deskripsi. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis teks deskripsi adalah titik-titik. Ini berarti permasalahan siswa menulis tes deskripsi. Siswanya kelas 3. Teman-teman sambil membayangkan, teman-teman menjadi guru di kelas 3. Ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Kosakata yang digunakan dalam menulis deskripsi terbatas. Kosakata terbatas, iya apa tidak? Iya, benar juga. Yang B, kalimat yang digunakan terbatas, memang benar karena anak di usia kelas 3 itu perbendaharaan kalimatnya juga masih terbatas. Kemudian tidak efektif menggambarkan objek, ini juga jelas juga teman-teman ya. Jadi ini permasalahan yang terjadi di kelas 3, dua-duanya masuk itu ya. Yang C, paragraf yang dihasilkan tidak memenuhi sebagai paragraf yang baik. Ini juga permasalahan juga. Tapi di kelas 3 masih wajar lah kalau anak memang belum bisa menentukan paragraf yang baik, kan masih wajar. Yang D, banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca. Ini otomatis juga di kelas 3 itu ya, tanda baca juga tidak bagus ya. Yang E, kalimat yang digunakan siswa tidak gramatikal dan tidak efektif. Ini juga sama, ini juga permasalahan, tapi ini harusnya bukan di kelas 3. Maka jawaban yang paling tepat di opsi B ini. Kalimat yang digunakan terbatas. Jadi anak kelas 3 itu masih memiliki perbendaharaan kalimat yang terbatas ya. Kemudian kalimat-kalimat yang dipilih juga tidak efektif dalam menggambarkan objek gitu ya, teman-teman. Ilustrasi dalam soal evaluasi yang paling relevan dengan penanaman kesadaran perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam. Ini kata kuncinya kesadaran menjaga kelestarian ya teman-teman. Kita lihat opsi A, manfaat pengolahan sumber daya alam menjadi produk yang mahal. Ada di situ kelestarian sumber daya alamnya, ada tidak ya. B, bila menjual sumber daya alam dalam bentuk produk olahan, jelas tidak ya. Perlunya mengekspor sumber daya alam dengan kualitas yang baik, ini juga tidak. Karakteristik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, nah ini hubungannya dengan kelestarian alam ya. Yang D ini benar. Yang E, karakteristik sumber daya alam sangat beragam di Indonesia, ini jelas tidak ya, karena di situ ada unsur kesadaran dalam menjaga kelestarian. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup gitu ya. Ada beberapa fungsi lain ya, fungsi turunan dari keduanya. Yang pertama adalah ideologi negara, jiwa Pancasila, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum. Nah, di antara keempat fungsi Pancasila tersebut yang merupakan turunan dari pandangan hidup ya, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mana? Oke, kita langsung saja analisa. Kalau ideologi itu maksudnya pasti di dasar negara, teman-teman. Di dasar negara itu ada ideologi, kemudian ada sumber dari segala sumber hukum. Kalau jiwa itu pasti pandangan, kepribadian juga pandangan. Nah, sumber dari segala sumber hukum itu dasar negara. Maka yang menjadi pandangan ya 2 dan 3 itu. Setiap individu menghilangkan rasa lapar dengan mengkonsumsi makanan setiap hari. Dari pernyataan tersebut, orang tersebut melakukan tindakan ekonomi apa? Apakah lembaga masyarakat? Apakah sehari-hari dan alamiah, kelompok orang, perorangan di dalam keluarga? Nah, di situ jelas ya. Setiap individu berarti masalah perorangan. Jawaban yang tepat ya opsi D. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar, dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca. Jadi KD-nya adalah menulis ya teman-teman. Saya ulangi lagi, KD-nya adalah menulis. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif gitu ya. Oke, kita lihat yang opsi A. Membaca contoh dongeng yang diberikan guru. Kalau membaca saja itu kreatif apa tidak? Jelas tidak. Menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca itu kreatif. Menulis kembali isi dongeng yang dengan bahasa sendiri kreatif. Mendengarkan guru mendongeng itu jelas tidak kreatif, tidak kreatif. Mendiskusikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng itu juga kreatif ya. Tapi kegiatan diskusi itu condong tidak kreatif ya. Nah, yang mengeluarkan ide-ide baru yang kreatif gitu ya. Jadi tidak selalu orang yang punya diskusi itu kreatif gitu ya. Ini jawaban kalau tidak B ya C.
Tapi kita kembalikan ke KD-nya. KD-nya adalah menulis. Maka jawaban yang paling tepat opsi C. Nah, itu dulu ya teman-teman untuk beberapa model soalnya kira-kira seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh dari soal-soal sebelumnya sebenarnya. Cuma model soalnya agak diperbarui ya sehingga teman-teman itu semuanya bisa mendapatkan poin. Sebenarnya tujuannya pemerintah itu meluluskan teman-teman semua gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.